Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mike Amelia MPD serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Amelia Putri Faturrahman dengan NIM 63241256, dan juga ada teman saya yang bernama Revalina Rahma Kurnia yang dengan NIM 63240147, dan juga ada Alia Firizki dengan NIM 63240275. Kami dari program studi Sistem Informasi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi yang berjudul Digitalisasi Sistem Informasi Akuntansi Penyewaan Alat Mendaki Ground Paskar Karawang dengan metode Scrum. Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pengelolaan penyewaan alat mendaki di Ground Paskar Karawang yang masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan beberapa kendala seperti pencatatan transaksi yang kurang terstruktur, kesulitan memantau persediaan alat, serta lambatnya penyusunan laporan pendapatan. Nah, oleh karena itu kami merancang sebuah sistem informasi akuntansi berbasis digital yang diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan kualitas informasi yang dihasilkan. Selanjutnya, saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan isi dari penelitian yang kami teliti mulai dari latar belakang hingga perancangan sistem yang diusulkan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai sektor usaha untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan data informasi. Salah satu sektor yang memerlukan pengelolaan data yang akurat dan terintegrasi adalah usaha penyewaan alat mendaki. Ground Paskar merupakan penyedia jasa penyewaan perlengkapan pendakian yang melayani berbagai kebutuhan penyewa, mulai dari tenda, carrier, sleeping bag, hingga perlengkapan pendakian lainnya. Seiring bertambahnya aktivitas usaha dan volume transaksi, kebutuhan terhadap pengelolaan informasi yang cepat dan akurat menjadi semakin penting. Saat ini, proses pengelolaan data penyewaan, pengembalian, dan pendapatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum terintegrasinya informasi antar proses bisnis, keterbatasan dalam pemantauan ketersediaan alat, serta proses penyusunan laporan yang memerlukan waktu relatif lebih lama. Selain itu, informasi terkait kondisi persediaan alat belum dapat diperoleh secara langsung ketika terjadi transaksi, sehingga pengelola memerlukan upaya tambahan untuk memastikan ketersediaan barang yang akan disewakan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu digitalisasi sistem informasi akuntansi penyewaan alat mendaki yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data alat, data penyewa, transaksi penyewaan, transaksi pengembalian, serta laporan pendapatan dalam satu sistem yang terpusat. Dalam penelitian ini dipilihlah metode Scrum karena mampu mendukung proses pengembangan sistem secara bertahap, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan pada Ground Paskar, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama, pengelolaan transaksi penyewaan dan pengembalian belum terintegrasi secara optimal, sehingga proses pengelolaan data membutuhkan koordinasi dan pengecekan yang lebih banyak. Kedua, penyusunan laporan pendapatan masih memerlukan rekapitulasi data dari berbagai transaksi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Ketiga, informasi mengenai ketersediaan alat dan status transaksi belum dapat dipantau secara real time sehingga pengelola mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkini mengenai kondisi persediaan barang. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis penyewaan dalam satu platform yang lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian kali ini ada 5 aspek utama. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pengelolaan data penyewaan. Yang kedua, meningkatkan akurasi informasi keuangan. Yang ketiga, mempermudah monitoring persediaan alat. Yang keempat, kemudian mempercepat penyusunan laporan pendapatan. Dan yang terakhir adalah merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa aspek utama. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan data alat, pengelolaan data penyewa, transaksi penyewaan, transaksi pengembalian, dan penyusunan laporan pendapatan.
Sementara itu, penelitian ini tidak mencakup pengembangan sistem pembayaran online, integrasi dengan marketplace, maupun pengembangan aplikasi berbasis mobile. Dengan adanya batasan tersebut, penelitian dapat lebih fokus pada proses digitalisasi sistem informasi akuntansi penyewaan alat mendaki sesuai kebutuhan Gedung Paskar Karawang. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif, yang mana menggambarkan kondisi aktual pengelolaan penyewaan alat mendaki di Gedung Paskar Karawang. Metode ini digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata atau kondisi aktual pengelolaan penyewaan alat mendaki di Gedung Paskar Karawang, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan alat, hingga penyusunan laporan pendapatan. Nah, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, kami menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara yang dilakukan langsung kepada pengelola Gedung Paskar Karawang untuk mengetahui proses bisnis dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang kedua, observasi, yaitu mengamati secara langsung aktivitas penyewaan dan pengembalian alat yang berlangsung. Kemudian studi pustaka dengan mempelajari berbagai buku, jurnal, dan referensi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi serta metode Scrum. Nah, melalui ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan dapat digunakan sebagai dasar perancangan sistem. Selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Dalam penelitian ini kami menggunakan framework Scrum sebagai metode pengembangan sistem. Nah, penerapan Scrum digunakan untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi penyewaan alat mendaki di Gedung Paskar Karawang agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, tahapannya, Scrum dipilih karena mampu mendukung perkembangan untuk perangkat lunak secara bertahap, fleksibel, dan mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan pengguna. Nah, ada beberapa tahapan Scrum yang digunakan. Untuk yang pertama yaitu ada product backlog. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Kemudian yang kedua ada sprint planning, menentukan prioritas pekerjaan serta fitur yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu sprint, tahapan pengembangan sistem yang meliputi pembuatan database, antarmuka, dan fitur-fitur yang dibutuhkan. Yang keempat ada sprint review, menggunakan pengujian dan evaluasi terhadap sistem yang dibuat. Yang kelima yaitu sprint retrospektif, yang mana melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan untuk perbaikan pada tahap berikutnya. Nah, alasan kami memilih metode Scrum adalah karena metode ini tuh lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, memungkinkan pengembangan secara bertahap, dan memiliki proses evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada analisis proses bisnis. Nah, pada slide ini menjelaskan alur proses bisnis penyewaan alat mendaki yang saat ini berjalan di Gedung Paskar Karawang. Proses diawali dari pemesanan, yaitu ketika calon penyewa menghubungi pengelola melalui WhatsApp untuk menanyakan ketersediaan alat. Selanjutnya dilakukan verifikasi terkait alat yang dipilih dan durasi penyewaannya, berapa lama alat yang disewa. Kemudian setelah itu penyewa melakukan pembayaran DP sebesar 50% sebagai tanda jadi penyewaan. Nah, tahap berikutnya adalah penyerahan alat, di mana penyewa datang ke lokasi, menyerahkan identitas sebagai jaminan, dan menjelaskan pembayaran apabila masih terdapat sisa tagihan. Nah, setelah masa sewa selesai dilakukan pengembalian
dan pengecekan kondisi alat. Nah, dan yang terakhir ada seluruh data transaksi direkap menjadi laporan pendapatan yang digunakan sebagai bahan evaluasi usaha. Nah, dari proses tersebut terlihat bahwa sebagian besar aktivitas masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kesalahan dalam pencatatan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada pemecahan masalah. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama yang ditemukan, yaitu yang pertama pengelolaan transaksi. Pengelolaan transaksi yang masih manual. Kemudian yang kedua ada penyusunan laporan, yaitu penyusunan laporan yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus yang ketiga yaitu monitoring persediaan. Nah, kesulitan dalam memonitoring persediaan alat. Nah, dan yang keempat yaitu ada akses informasi. Nah, informasi usaha yang tidak dapat diperoleh secara cepat. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan beberapa solusi melalui sistem yang akan dibangun. Yang pertama itu menggunakan basis data terintegrasi sehingga seluruh data transaksi tersimpan secara otomatis dan terpusat. Yang kedua yaitu menyediakan fitur-fitur otomatisasi laporan sehingga laporan pendapatan dapat dihasilkan lebih cepat dan juga akurat. Dan yang ketiga menyediakan informasi real time mengenai transaksi dan ketersediaan alat. Dan yang terakhir yaitu dashboard system. Kami menyediakan dashboard system yang memudahkan pengelola dalam memantau kondisi usaha secara menyeluruh. Nah, dengan solusi tersebut diharapkan proses operasional menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian use case diagram. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dari sistem yang diusulkan. Terdapat dua aktor yang berinteraksi dengan sistem, yaitu ada admin dan juga pengelola. Untuk admin tersendiri memiliki hak akses untuk login, mencetak dan melihat laporan, kemudian logout. Untuk aktor pengelola sendiri memiliki hak akses untuk login ke sistem, kelola data alat, mengelola data penyewa, mengelola transaksi penyewaan, mengelola transaksi pengembalian, mencetak dan melihat laporan, dan yang terakhir yaitu logout dari sistem. Nah, laporan yang dihasilkan meliputi laporan pendapatan, laporan penyewaan, serta laporan stok alat. Use case diagram ini menggambarkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam sistem serta hubungan antara pengguna dengan sistem yang akan dikembangkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan basis data yang digunakan dalam sistem. Perancangan tersebut diawali dengan pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar data dalam sistem. ERD ini digunakan untuk menggambarkan struktur basis data serta hubungan antar entitas yang ada di dalam sistem. Pada sistem ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu user, penyewa, penyewaan, detail penyewaan, alat, pengembalian, dan detail denda. Hubungan antar entitas dimulai dari penyewa yang akan melakukan transaksi penyewaan. Setiap transaksi penyewaan akan mencatat data penyewa dan juga user atau pengelola yang mengelola transaksi tersebut. Kemudian, satu transaksi penyewaan dapat memiliki beberapa detail penyewaan yang berisi informasi alat yang disewa, jumlah alat, harga sewa, serta subtotal biaya. Detail penyewaan ini terhubung langsung dengan data alat yang tersedia di dalam sistem. Selanjutnya, setelah masa sewa selesai, transaksi penyewaan akan menghasilkan data pengembalian. Apabila terdapat keterlambatan atau kerusakan alat, maka sistem akan mencatat detail denda yang digunakan pada alat tersebut.
Setelah perancangan IRD, tahap berikutnya adalah penyusunan Logical Record Structure atau LRS. LRS merupakan representasi logis dari basis data yang dikembangkan berdasarkan IRD yang telah dibuat sebelumnya. Jika IRD berfokus pada hubungan antar entitas, maka LRS lebih menekankan pada struktur tabel yang akan diterapkan ke dalam database. Pada LRS ini, terlihat setiap tabel beserta atributnya, termasuk primary key dan foreign key yang digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan implementasi UI UX. Yang pertama di sini terdapat halaman utama, ada pilihan login ke pengelola dan login ke admin. Setelah kita mengklik login ke pengelola, sistem akan menampilkan form input login, yaitu memasukkan email dan memasukkan password. Jika kita mengklik login tanpa memasukkan email dan password, maka sistem akan menampilkan sistem peringatan untuk mengisi email dan password terlebih dahulu. Setelah kita menginput email dan password, namun ternyata password yang kita input salah, maka sistem akan menampilkan peringatan email atau password tidak sesuai. Jika kita ingin mengganti password, kita masuk ke halaman lupa password, kemudian kita membuat password baru dan mengulangi passwordnya. Setelah konfirmasi, sistem akan mengembalikan ke form input login. Kemudian setelah kita memasukkan password yang sudah benar, kita klik login dan sistem akan menampilkan halaman dashboard untuk pengelola. Di sini pengelola dapat mengelola data alat, mengelola data penyewa, mengelola data penyewaan alat, mengelola pengembalian alat, dan mengelola laporan, yaitu laporan pendapatan, laporan penyewaan, dan laporan stok. Pada halaman data alat terdapat beberapa data yang sebelumnya sudah dibuat, dan ada aksi untuk menambah alat, mengedit, dan menghapus alat. Untuk menambah alat, kita klik tambah alat, maka sistem akan menampilkan form untuk menginput data alat yang baru. Dan untuk mengedit alat, sistem akan menampilkan detail data alat yang ingin diedit. Untuk menghapus alat, saat kita ingin klik hapus, nanti sistem akan menampilkan konfirmasi untuk menghapus data. Jika kita klik batal, maka sistem akan mengembalikan ke halaman data alat, dan jika kita klik hapus, maka data yang dipilih akan terhapus dari sistem. Kemudian data penyewa. Sama seperti data alat, di sini terdapat aksi untuk menambah penyewa, mengedit penyewa, dan menghapus penyewa. Untuk menambah penyewa, kita klik tambah penyewa, maka sistem akan menampilkan form input untuk penyewa baru. Dan untuk edit, sistem akan menampilkan detail penyewa yang akan kita edit. Untuk hapus, sama seperti data alat, sistem akan meminta konfirmasi untuk hapus. Jika klik batal, maka akan kembali ke halaman data penyewa, dan jika klik hapus, maka data penyewa yang dipilih akan terhapus. Selanjutnya, halaman penyewaan alat. Untuk penyewaan alat, terdapat aksi yang berbeda. Jika status penyewaan sudah selesai, maka aksinya hanya bisa menghapus dan melihat detail. Tapi jika statusnya masih aktif menyewa, maka aksinya bisa mengedit, menghapus, dan melihat detailnya. Untuk menambah transaksi, kita klik buat transaksi, kemudian sistem akan menampilkan form untuk menginput transaksi. Jika kita menambahkan transaksi tanpa menginput, sistem akan menampilkan pesan peringatan untuk melengkapi data transaksi terlebih dahulu. Dan jika kita ingin melihat detail, sistem akan menampilkan detail transaksi yang ada dalam data. Di sini terdapat nomor transaksinya, nama penyewanya, alat yang disewa, tanggal kembali, pembayarannya, dan statusnya. Untuk aksi hapus dan edit, sama seperti data alat dan data penyewa sebelumnya, jika kita mengklik aksi edit, maka akan ditampilkan form untuk mengedit data penyewaan yang ingin kita edit, dan jika ingin kita hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi untuk menghapus data. Selanjutnya, pengembalian alat. Jika kita mengklik catat pengembalian, sistem akan meminta kita untuk memilih transaksi yang masih aktif menyewa. Setelah kita pilih transaksinya, maka akan ditampilkan detailnya, dan kita diminta untuk menginput tanggal pengembalian aktualnya, kemudian mengubah status penyewaannya. Dan semisalnya ada denda, kita mengklik checkbox denda, maka akan tampil nominal denda dan keterangan dendanya.
Dan untuk pengembalian di sini hanya ada aksi detail dan aksi hapus. Di sini terdapat detail pengembalian, ada not transaksi, nama penyewa, alat yang disewa, tanggal kembali aktual, status pengembalian, denda dan keterangan denda. Ini untuk detail pengembalian dengan penyewa yang ada dendanya. Dan untuk menghapus data, sama seperti sebelumnya, sistem akan menampilkan konfirmasi untuk menghapus data pengembalian. Kemudian di sini terdapat laporan pendapatan. Untuk pengelola hanya bisa melihat, maka dari itu aksi yang ada hanya untuk menampilkan. Begitu juga dengan laporan penyewaan dan laporan stok. Beralih ke halaman untuk admin, di sini terdapat dashboard admin. Admin bisa mengelola laporan, dan untuk data alat, data penyewaan, dan pengembalian, admin hanya memiliki hak untuk melihat, karena admin tidak memiliki hak untuk mengelola data alat seperti menambah, mengedit, dan menghapus. Begitu juga dengan data penyewaan alat dan pengembalian alat. Admin hanya bisa melihat datanya saja. Dan bedanya lagi di sini untuk halaman laporan, admin tidak hanya bisa melihat, tetapi admin juga memiliki hak untuk mencetak laporan mulai dari laporan pendapatan, laporan penyewaan, dan laporan stok. Selanjutnya, jika kita ingin logout dari sistem, kita masuk dulu ke halaman profil pengguna. Dan di sini terdapat pilihan untuk logout. Jika kita klik logout, sistem akan menampilkan konfirmasi untuk logout. Jika kita klik batal, sistem akan mengembalikan ke halaman dashboard. Dan jika klik ya logout, sistem akan menampilkan kembali halaman utama. Setelah sistem dirancang, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh baik dari sisi operasional maupun manajerial. Dari sisi operasional, sistem membantu pengelolaan data menjadi lebih terstruktur karena seluruh data penyewaan, pengembalian, dan data alat tersimpan dalam satu database. Selain itu, proses monitoring ketersediaan alat menjadi lebih mudah karena stok dapat diketahui secara langsung melalui sistem. Informasi yang dibutuhkan juga dapat diperoleh lebih cepat dibandingkan pencatatan secara manual. Sementara itu, dari sisi manajerial, sistem dapat mendukung pengambilan keputusan karena data transaksi tersimpan dengan baik dan dapat diakses kapan saja. Sistem juga mempermudah evaluasi pendapatan dari aktivitas penyewaan yang dilakukan. Selain itu, kualitas informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan usaha penyewaan alat mendaki. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai digitalisasi sistem informasi akuntansi penyewaan alat mendaki Ground Paskar Karawang dengan metode Scrum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi sistem informasi akuntansi dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, mempermudah monitoring persediaan alat, mempercepat penyusunan laporan, serta menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari Ibu Mika Amelia MPD serta teman-teman semua. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.